Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dibagi menjadi dua. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi bermula saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa surat Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi melalui keluarga-keluarganya, kerabat terdekatnya, dan saudara-saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada kaum Mekah, terutama Bani Hashim di Bukit Sofa tepatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pertentangan yang awalnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau tidak mendapatkan pertentangan sama sekali, dan saat berdakwah secara terang-terangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertentangan, yaitu dari kelompok Quraisy terutama, dan juga paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Kemudian dakwah secara terang-terangan, ada yang menolak, sebagian besar menolak, dan sebagian kecil juga ada yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah terkenal dengan orang yang jujur, tidak pernah berdusta, dan selalu amanah. Kemudian karena semakin meningkatnya pengikut beliau, orang-orang Quraisy ini semakin was-was karena mereka terlalu dengan agama mereka itu terlalu fanatik, terlalu tidak ingin menghilangkan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Kemudian para kaum Quraisy ada yang menyiksa kaum muslimin dan mencaci maki kaum muslimin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih cara yang bijak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim mereka atau menghijrahkan para kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ini adalah hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah ini dipilih oleh Nabi Muhammad itu karena dua alasan, alasan eksternal dan alasan internal. Nah, alasan eksternalnya itu karena di Habasyah terkenal dengan rajanya yang baik, adil, lagi bijaksana. Nah, rajanya itu bernama Raja Najasyi. Nah, untuk faktor internalnya itu karena kaum muslimin banyak sekali yang disiksa oleh kaum Quraisy saat berada di Mekah. Nah, ketika hijrah ke Habasyah itu dibagi menjadi dua rombongan. Rombongan yang pertama itu berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, untuk rombongan hijrah yang kedua itu 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Nah, ketika hijrah yang kedua ini terdapat beberapa orang, yaitu Utsman bin Affan beserta istrinya, terus anak dari Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Nah, ketika sudah sampai di Habasyah, keberadaan kaum muslimin ini masih belum tenang karena masih berusaha diusik oleh kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy ini mengutus seseorang yang bernama Amr bin As. Nah, Amr bin As ini diberi tugas untuk memfitnah kaum muslimin dengan cara memberitahu kepada Raja Najasyi bahwa kaum muslimin itu seperti suka menjelek-jelekan Isa dan ibunya Maryam. Nah, namun Raja Najasyi tidak mudah termakan oleh ucapan dari Amr bin As dan langsung meminta klarifikasi dari pemimpinnya, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Nah, Ja'far bin Abu Thalib ini pun menjelaskan bahwa dalam Islam itu diajarkan bahwa kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain, dan menjelaskan juga bahwa kaum muslimin itu bukan
rombongan yang bukan budak yang lari dari tuannya maupun pembunuh yang lari dari tebusan darah, melainkan mereka pergi ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari siksaan kaum Quraisy yang mengusik mereka untuk beribadah. Nah, sudah mendengarkan kata-kata dari Ja'far bin Abu Talib, Raja Najasyi ini pun mempercayainya dan membiarkan kaum muslimin untuk tinggal di Habasyah dengan aman sampai kapanpun itu. Nah, sampai sini penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Amul Husni atau yang disebut dengan tahun Dukacita itu dikarenakan dua orang yang selalu mendukung dakwahnya Rasulullah meninggal dunia, yaitu pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Siti Khadijah. Ada dua alasan yang menjadi Rasulullah menangisi pamannya, yaitu yang pertama karena pamannya lah yang telah merawatnya dari kecil dan mengajarinya mengembala hingga menemukan cinta pertamanya, yaitu Siti Khadijah. Alasan yang kedua yaitu hal yang paling sangat menyedihkan karena pamannya sampai wafat belum memeluk agama Islam. Alasan Rasulullah menangisi istrinya Siti Khadijah yaitu karena Siti Khadijah telah mengorbankan waktu, harta, dan jiwa raganya dengan sepenuhnya untuk berbakti kepada Rasulullah. Saya akan menjelaskan tentang Isra Miraj. Apa itu Isra Miraj? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Miraj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Miraj pada malam tanggal 27 Rajab. Peristiwa Isra Miraj terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Rasulullah SAW dan Malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan bertemu Nabi, yaitu langit ke-1 Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit kedua Nabi Adam alaihissalam dan langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat Nabi Idris alaihissalam, Nabi kelima Nabi Harun alaihissalam, langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam, dan langit ke-7 Nabi Ibrahim. Untuk melaksanakan sholat 50 waktu, dan Nabi Musa menyuruh Rasulullah SAW untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keringanan waktu sholat, sehingga diputuskan menjadi sholat 5 waktu. Terima kasih. Hijrah ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif bukan tanpa sebab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan berjalan hijrah ke Taif karena ada sesuatu hal, yaitu wafatnya paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, dan istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid yang beliau cinta-cintai, yang beliau sangat sayangkan sekali. Dan kedua orang tersebut yang selalu mensupport Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama hidupnya, sehingga hal ini memicu permusuhan kaum Quraisy. Mereka ingin bertujuan menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membunuhnya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelamatkan diri dengan cara hijrah ke Taif. Beliau hijrah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal, tepatnya pada tahun 10 penabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Zaid bin Harithah melakukan perjalanan menuju ke Taif dengan cara berjalan kaki. Kemudian beliau menetap di sana selama 10 hari. Dan beliau menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat Taif. Tetapi hal yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit sakit hati karena masyarakat Taif menolak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menolak ajaran tauhid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian mereka juga melakukan perlakuan buruk kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu hingga kedua tumitnya berdarah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berlari menyelamatkan diri dan beliau berhenti di sebuah kebun milik Syaibah dan Rabi'ah. Di situ beliau menyelamatkan diri bersama dengan Zaid bin Harithah. Pada waktu itu Nabi Muhammad dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, penuh dengan darah, dan beliau terlihat kelelahan sekali, sehingga turunlah malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan malaikat gunung yang menjaga gunung yang berada di Taif. Kemudian Rasulullah SAW diajak berdialog kepada malaikat gunung. Malaikat gunung berkata, "Wahai Nabi Muhammad, jika engkau izinkan aku menimpakan kedua gunung ini ke atas mereka, maka izinkanlah." Tapi Nabi Muhammad SAW menolak apa yang dikatakan oleh malaikat gunung. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan hatinya, Nabi Muhammad SAW malah berkata, "Jangan, tidak malaikat gunung. Aku malah mendoakan mereka agar mereka diberi keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Itulah yang bisa kita pelajari dari sifatnya Nabi Muhammad SAW. Asal mula agama Islam masuk ke Yasrib. Asal mula penduduk kota Yasrib menerima dan memeluk agama Islam karena adanya 6 orang yang datang kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqobah di sekitar Mekah pada tahun ke-11 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW saling memperkenalkan mereka dan mendakwahkan Islam kepada mereka. Mereka pun menerima agama Islam dan mereka, singkat cerita, kembali lagi ke Yasrib untuk mendakwahkan agama Islam di Yasrib. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 dari 6 orang tersebut kembali lagi bersama dengan 7 orang yang berasal dari suku Aus dan Khosraj untuk menemui Rasulullah SAW di Mekah, tepatnya di Bukit Aqobah. Dan di momen itulah Rasulullah SAW membaiat mereka, dan baiat ini disebut dengan baiat Aqobah Ulah atau baiat wanita. Baiat Aqobah Ulah adalah baiat di mana adanya perjanjian antara suku Aus dan suku Khosraj kepada Rasulullah SAW yang terjadi di Mina pada tahun 621 Masehi. Isi dari perjanjian baiat Aqobah Ulah yang pertama, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan menyekutukannya. Yang kedua, tidak akan berdusta, tidak akan membunuh anak-anak. Yang ketiga, yang keempat, tidak akan mencuri. Yang kelima, tidak akan berzina. Yang keenam, tidak akan menolak perkara yang baik. Yang ketujuh, akan selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak mengkhianatinya. Dan yang kelima, selalu menyampaikan yang benar atau yang hak dimanapun mereka berada. Itulah isi dari perjanjian baiat Aqobah Ulah. Dalam perjanjiannya di Yasrib, Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang berisikan perjanjian yang pertama, kami akan taat dan setia kepada Rasulullah SAW baik dalam keadaan senggang maupun sibuk. Yang kedua, kami akan tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sedih.
Yang ketiga, kami akan melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, yaitu kami akan tetap teguh membela kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya kecelaan. Dan yang kelima, yaitu kami akan tetap membantu dan membela Rasulullah sebagaimana membela dirinya sendiri dan keluarganya.